sejarah pendidikan di Cina dan Hindia. Selamat menyaksikan. Karakteristik pendidikan di Cina. Sebuah hits mengenai pendidikan yang dalam bahasa Indonesia berbunyi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam hits ini muncul satu negara, yaitu negeri Cina. Dari hits ini timbul pertanyaan, ada apa dengan pendidikan Cina sehingga dapat dijadikan panutan untuk negeri lain. Dalam buku Muhammad Said Junior Afan sejak 1987 sampai 119 sebelum Masehi berjudul Mendidik dari Zaman ke Zaman, dikatakan bahwa di negeri Cina pendidikan mendapat tempat yang penting sekali dalam penghidupan, dengan mendapat peranan yang sangat penting sekali dalam penghidupan, dengan mendapatkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, membuat sistem pendidikan di Cina meningkat. Sikap orang Cina mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya telah melahirkan sebuah filosofis orang Cina mengenai pendidikan, dan pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina sampai pada masuknya bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem pendidikan kuno di Cina. Pendidikan Cina masa klasik. Permulaan pendidikan Cina kuno mencapai puncak dimulai pada dinasti Han, di mana ajaran Konfusius kembali lagi diangkat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Cina, yang sebelumnya ajaran ini dibungkus oleh penguasaan sebelumnya. Masyarakat Cina yang menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat yang mengutamakan etika. Dalam arti Muhammad Said dan Junior Afan sejak 1987 sampai 119 Masehi. Ciri-ciri pendidikan di Cina masa klasik diantaranya adalah: satu, pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi dengan tradisi dan kehidupan praktis. Yang dihormati bukan pendetaan tetapi leluhurnya. Dua, penyelenggara pendidikan adalah negara dan keluarga. Menurut Roger A. Wildan dan Dadan Wildan sejak 2003 144 sampai 105 sebelum Masehi mengatakan bahwa ujian ini dibagi ke dalam 3 tahap atau jenjang. 3 tahap ujian tersebut antara lain: ujian tingkat pertama diadakan di beberapa ibu kota, prefektur atau kabupaten. Calon pegawai yang dapat melewati ujian tahap pertama ini diberi gelar Husai Taisi, bila diartikan yaitu bakat yang sedang berkembang. 2. Ujian tingkat 2, yakni ujian tingkat provinsi untuk mencapai gelar Jejun, yakin orang yang berhak mendapatkan pangkat. Orang-orang yang berhak mengikuti tahapan ujian ini yaitu orang-orang yang telah mendapat gelar Husai Taisi. Para peserta ujian tidak langsung mengikuti ujian, tetapi mereka diharuskan mengikuti latihan di akademik prefektur dalam rangka menghadapi persiapan ujian. Di ujian provinsi ini diadakan 3 tahun sekali. Mereka yang dapat lulus dan diujian dengan nilai tertinggi dan akan mendapatkan tunjangan belajar. 3. Pada tahap akhir yang ujian terhadap 3 yang diadakan di ibu kota kerajaan. Ujian ini diadakan 3 tahun sekali, dilaksanakan setahun setelah ujian provinsi. Tahap ujian bertujuan untuk mendapatkan gelar dan jesen, yakni sarjana naik pangkat. B. Konfusius sejak 551 sampai 458 sebelum Masehi. Kebudayaan bangsa Tionghoa diciptakan oleh Konfusius sejak 551 sampai 478 sebelum Masehi. Tulisan-tulisan yang diciptakan oleh Konfusius melukiskan kebijaksanaan sebelumnya. Hasil pemikiran itu ditulis dan dijadikan panutan atau pedoman pengetahuan generasi selanjutnya. Jadi pengetahuan kita tentang Tiongkok timbul pada waktu Konfusius. Tujuan pendidikan mereka ialah memelihara tatapan yang ada. Apabila meleset
orang akan dapat dicelaan. Bangsa Tiongkok ini tidak beragama, tetapi mereka memelihara kebiasaan memuja nenek moyang mereka. Dalam sejarah, ajaran Konfusius berpusat pada cita-cita hidup yang baik. Mereka mementingkan persaudaraan antar manusia, meskipun persaudaraan itu ditentukan oleh kelas. Ada 5 nilai persaudaraan yang fundamental. 1. Antara pemerintah dan rakyat. 2. Antara ayah dan anak. 3. Antara suami dan istri. 4. Antara kakak dan adik. 5. Antara teman dan teman. Persaudaraan yang dikemukakan oleh Konfusius berdasarkan kepada doktrin tunduk rakyat tunduk kepada pemerintah, anak kepada ayang, dan seterusnya. Dengan demikian, semua kebiasaan akan tetap terjaga. Berkaitan dengan hal tersebut, ia mengajukan 5 kewajiban utama. Yang pertama, ini merupakan cinta yang universal. Kedua, keadilan, yaitu adanya kemenyebelahan. Ketiga, perasaan akan perintah, yaitu menyesuaikan diri untuk dapat dipergunakan. Tiap orang mempunyai posisi masing-masing. Keempat, berhari-hari, kejujuran hati dari pikiran, selalu berbuat jujur. Kelima, kesetiaan, merupakan kesetiaan yang harus dijalankan kepada ayang, dan sebagainya. Metode pendidikan oleh Konfusius. Konfusius adalah guru besar. Banyak murid-muridnya dari jauh maupun dekat. Adapun metodenya disamakan dengan Socrates dan Yunani, karena adanya bersama bahwa 200 tahun sebelum Socrates, metode Socrates telah ada. Adapun caranya adalah berjalan dari suatu tempat ke tempat lain untuk menyebar ajaran yang disertai oleh pengikutnya yang setia. Seringkali Konfusius membawa murid-muridnya keluar sekolah supaya suasana lebih rileks dan diharapkan hubungan guru dengan murid dapat terjalin dengan baik. Tetapi meskipun demikian, ada keburukan, ialah bahwa memberikan pelajarannya terlalu mementingkan tentang ingatan. Jadi tujuan utama ialah supaya orang dapat menginginkan secara cepat dan tepat. Metode ini kurang baik karena memperlambat anak dalam mengembangkan inisiatifnya. Karakteristik pendidikan di India. A. Pendidikan di India masa klasik. Rakyat India terbagi dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bagi orang India, ilmu adalah alat untuk mencari kesempurnaan mistik. Mistik adalah penyepian batin dari kenyataan dengan tujuan menunggal dengan Tuhan. Ciri pendidikan pada masa itu adalah: 1. Agama diutamakan. Dasar pendidikan dalam kitab Veda atau kitab suci orang India. 2. Kasta Brahmana menjadi penyelenggara dari pendidikan. Mereka menguasai hidup, hanya kasta ini mempunyai pengetahuan. 3. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. 4. Pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan, kecuali untuk calon-calon penari kuil. Pelaksanaan pendidikan diawali dengan pemberian munya atau kalung suci, yaitu seutas tali yang digantungkan dari bahu kiri ke pinggang kanan. Munya sebagai tanda penerimaan dalam lingkungan keagamaan. Upacara ini disebut upacara apanayana atau udayana. Pemberian munya pada anak Brahmana saat berumur 8 tahun, untuk anak Ksatria pada usia 11 tahun, dan anak Waisya saat berusia 12 tahun. Selama penyelenggaraan pendidikan, murid-murid tinggal bersama dengan gurunya, hidup sederhana dan bekerja keras membantu keluarga gurunya. Sistem ini disebut sistem gurukula atau kula sama dengan murid, atau pendidikan asrama. Guru dan istrinya dianggap sebagai orang tua oleh para murid. B. Rabindranath Tagore. Lahir di Kalkuta tanggal 7 Mei 1861. Dikirim untuk belajar di
Inggris pada tahun 1877 untuk belajar ilmu kehakiman. Tahun 1886 ia menikah dan gemar menjalani hidup secara pendeta. Pada tahun 1900 mendirikan Santi Niketan atau Panti Perdamaian. Tahun 1913 ia mulai mengadakan perjalanan mengelilingi dunia. Tagore adalah seorang pembaharu sosial pendidikan, penjaga ahli musik, dan ahli filsafat yang berusaha memperjuangkan kemajuan bangsanya dan memperjuangkan tercapainya perdamaian dunia. Hasil karyanya di bidang kesusastraan yang terkenal dalam Gita Jali dan merebut hadiah Nobel bagi kesusastraan. Tahun 1915 mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang kesusastraan dari Universitas Kalkuta dan tahun 1941 dari Universitas Oxford. Pada tahun 1927 ia mengunjungi Jawa dan Bali, juga mengunjungi taman siswa. Tagore meninggal pada usia 80 tahun di Santi Niketan pada tahun 1941. Bukunya yang terkenal adalah The Hope and Despair of Bengal. Isinya adalah bahwa antara timur dan barat harus ada kerjasama. Cita-cita hidupnya adalah membaharu kebudayaan India lama dengan menggabungkan antara idealisme timur dan realisme barat, tapi tetap dengan pedoman bahwa India harus tetap memiliki sifat-sifat yang asli, persaudaraan sedunia tanpa mengenal perbedaan kasta, kulit, bangsa, dan agama. 3. Pembaharuan di lapangan sosial, memajukan rakyat dengan pendidikan rakyat sehingga setiap desa menjadi suatu Sriniketan Panti Kemakmuran. C. Kontribusi Rabindranath Tagore dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 1. Murid belajar dengan melakukan atau mencoba sendiri, dengan kegiatan musik dan tari, dengan hidup bekerja di alam bebas. 2. Agama menjadi dasar sistem pendidikan asrama atau sistem gurukula. 3. Kehidupan di sekolah harus otonom, yang berhak mengatur dan memerintah sendiri atau self. Lembaga pendidikan yang berhasil ia dirikan, Santi Niketan atau Pantai Perdamaian tahun 1901 di Bolpur yang terletak 159 km dari Calcutta. Sriniketan atau Pantai Kemakmuran, Sekolah Pertanian dan Perkebunan tahun 1913, Universitas Visva Bharati. Vispa yang artinya dunia, Bharati yang artinya India, tahun 1921, merupakan penjelmaan perdamaian dunia. Semboyannya Jatra Visvan Bharati Eka Nidan, yang artinya seluruh dunia berkumpul pada satu tempat. Ia menghendaki universitasnya menjadi pusat kebudayaan dunia. Fakultas-fakultasnya meliputi: yang pertama, Fakultas Kala Bhavana atau Fakultas Kesenian. Yang kedua, Fakultas Sengit Bhavana atau Fakultas Musik. Yang ketiga, Fakultas Hindi Bhavana atau Fakultas Sastra dan Kebudayaan Hindu. Next. Tujuan pendidikan sebagaimana tercermin dalam lembaga pendidikan yang didirikan oleh Rabindranath Tagore di Santi Niketan adalah sebagai berikut. Realisasi diri. Spiritualisme adalah inti dari humanisme. Konsep ini telah tercermin dalam filsafat pendidikan Tagore. Realisasi diri adalah tujuan penting dari pendidikan. Manifestasi kepribadian tergantung pada realisasi diri dan pengetahuan spiritual individu. Terus, pengembangan intelektual. Tagore juga sangat menekankan perkembangan intelektual anak. Dengan perkembangan intelektual, ia berarti mengembangkan imajinasi, pemikiran bebas kreatif, rasa ingin tahu yang konstan, dan kewaspadaan berpikir. Dan kewaspadaan pikiran. Anak harus bebas untuk mengadopsi pembelajaran caranya sendiri yang akan menyebabkan semua pengembangan bulat. Next. Pengembangan fisik. Filsafat pendidikan Tagore
juga bertujuan pembangunan fisik anak. Dia memberi banyak pentingnya suara dan fisik yang sehat. Ada berbagai jenis latihan seperti yoga, permainan dan olahraga diresepkan disandarkan sebagai bagian integran dari sistem pendidikan. Terus, cinta untuk kemanusiaan. Tagore menyatakan bahwa seluruh alam semesta adalah satu keluarga. Pendidikan bisa mengajarkan orang untuk menyadari keesaan dunia. Pendidikan untuk pemahaman internasional dan persaudaraan universal adalah tujuan penting dari filsafat pendidikannya. Perasaan kesatuan dapat dikembangkan melalui konsep seperti persaudaraan manusia. Semua makhluk di hadapan Tuhan adalah sama di muka bumi ini. Next, pembentukan hubungan manusia dan Tuhan. Manusia menanggung kualitas beragam dan potensi yang ditawarkan oleh Allah. Kualitas ini adalah bawaan dan bawaan. Hubungan antara manusia dan Tuhan adalah kuat dan permanen. Namun dedikasi untuk spiritualisme dan kesucian akan mengarah pada hubungan dan harmonis dengan manusia, alam, dan Tuhan. Kebebasan dianggap sebagai aspek integral dari pembangunan manusia. Pendidikan adalah proses manusia mengeksplorasi kekuatan bawaan ada dalam orang itu. Ini mungkin pemaksaan, bukan proses liberal. Mereka memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu untuk semua pengembangan bulat. Dia mengatakan pendidikan telah bersandar hanya jika disampaikan melalui jalan kebebasannya. Terus, kombinasi hubungan objek. Sebuah dunia yang damai hanya mungkin bila korelasi antara manusia dan alam akan dibentuk. Next, bahasa ibu sebagai media instruksi. Bahasa adalah kendaraan yang benar dari ekspresi diri. Manusia dapat bebas mengekspresikan pemikirannya pada lidahnya. Tagore telah menekankan bahasa ibu sebagai pengantar untuk pendidikan anak. Terus, pengembangan moral dan spiritual. Tagore menekankan pelatihan moral dan spiritual dalam pemikiran pendidikannya. Pendidikan moral dan spiritual lebih penting daripada pengetahuan kutub buku untuk mengembangkan integral dari kepribadian manusia. Hanya ada ketentuan yang menandai untuk pengembangan kegiatan tanpa pamrih, kerjasama, dan cinta sesama perasaan, dan berbagai bilangan mahasiswa di lembaga pendidikan. Next, pembangunan sosial. Menurut Tagore, Brahma, jiwa tertinggi, memanifestasikan dirinya melalui orang-orang dan makhluk lainnya, karena dia adalah sumber dari semua manusia dan makhluk, sehingga semua adalah sama. Oleh karena itu, Rabindranath Tagore mengatakan pelayanan kepada manusia adalah pelayanan kepada Tuhan. Next, D. Metode pendidikan oleh Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore menganjurkan penekanan yang berbeda dalam mengajar daripada mempelajari budaya nasional untuk perang, menang, dan dominasi budaya yang dikenakan. Ia menganjurkan sistem pengajaran yang dianalisis sejarah dan budaya untuk kemajuan yang telah dibuat dalam mogok hambatan sosial dan keagamaan. Pendekatan seperti menekankan inovasi yang telah dibuat dalam mengintegrasikan individu dari berbagai latar belakang ke dalam kerangka yang lebih besar, dan satu untuk menganjurkan budaya baru. Dan ia berjuang untuk sebuah dunia di mana beberapa suara didorong untuk berintegrasi satu sama lain dan untuk mendamaikan perbedaan dalam komitmen bagi perdamaian dan saling keterkaitan. Next, perbandingan pemikiran pendidikan antara Konfusi dan Rabindranath Tagore.
Nomor 1. Dari Konfusi, pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, melainkan dengan tradisi dan kehidupan praktis. Sedangkan Rabindranath Tagore, agama menjadi dasar sistem pendidikan asrama atau sistem gurukula. Yang kedua, dari Konfusi, penyelenggaraan pendidikan adalah negara dan keluarga. Sedangkan Rabindranath Tagore, kehidupan di sekolah harus otonom, yang berhak mengatur dan memerintah sendiri. Terus yang ketiga, Konfusi berpedoman pada peraturan yang telah disusun oleh nenek moyang leluhurlah yang dijadikan teladan. Tradisi menguasai pandangan hidup mereka. Sedangkan Rabindranath Tagore menekankan pada aspek fisik, intelektual, sosial, moral, yang ekonomi dan spiritual dari kehidupan manusia. Terus yang keempat, Konfusi telah mempergunakan metode baru. Ia memperhatikan minat dan bakat dari tiap-tiap muridnya. Sedangkan Rabindranath Tagore, murid belajar dengan melakukan atau mencoba sendiri dengan kegiatan musik dan tari, dengan hidup dan bekerja di alam bebas. Terus yang kelima, Konfusi menekankan pada pola mengingat. Jadi setiap murid dipombakan untuk selalu mengingat tentang materi pelajaran. Sedangkan Rabindranath menanamkan nilai-nilai naturalistik dan estetika melalui musik, sastra, puisi, dan seni. 4. Aplikasi dalam pemikiran pendidikan Konfusi dan Rabindranath Tagore di era global. Dalam mengaplikasikan mengenai pemikiran pendidikan dari Konfusi dan Rabindranath Tagore dalam pendidikan di era global ini adalah, Konfusi menekankan betapa pentingnya pendidikan moral bagi masyarakat. Dikatakan bahwa pendidikan harus tersedia bagi semua orang karena pendidikan merupakan hal yang terpenting untuk menjadi manusia ideal. Konfusi mengatakan bahwa bila ada pendidikan maka tidak ada lagi perbedaan kelas. Konfusi mengajarkan bahwa untuk mendidik masyarakat harus melalui latihan moral dan jasmani. Terus, esensi pemikiran Rabindranath Tagore di bidang pendidikan adalah membuat kurikulum yang berbasis lingkungan dengan kelas di alam terbuka. Penerapan dalam pendidikan Rabindranath mengembangkan teori belajar alam bawah sadar yang dalam prakteknya tidak mengajarkan bicara atau menulis pada siswa, tetapi ia lebih melibatkan mereka dengan apapun yang sedang mereka tulis. Terus sistem gurukula oleh Rabindranath Tagore telah diterapkan pada sekolah asrama. Y la cosa suena rap. Y la cosa suena rap.